Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Udah sarapan belum teman-teman? Baik teman-teman, walaupun kita presentasi mandiri, tapi Video mana? saya berharap suasana tetap kondusif. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Malik Nabawi dengan NIM 250211104 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bayu Febriansyah dengan NIM 250211118. Perkenalkan, nama saya Kim Martin dengan NIM 250211137. Ya teman-teman, kami ingin menguraikan mengenai bab 4 yaitu sistem komunikasi interpersonal. Walaupun teman-teman mungkin sudah menguasai lebih dari kami, tapi izinkan kami untuk menggugurkan kewajiban kami presentasi. Izinkan kami untuk menguraikan PPT penjelasan sistem komunikasi interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal dan pengertian komunikasi interpersonal itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama dalam arti luas dan yang kedua dalam arti sempit. Contoh dalam arti luas adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dan tidak mempersoalkan mengenal atau tidaknya. Contoh, seorang wisatawan menanyakan halaman kepada seorang polisi atau security. Nah, itu komunikasi interpersonal dalam arti luas. Dan yang kedua, contoh komunikasi interpersonal dalam arti sempit ialah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dan sudah saling mengenal. Kayak contoh saya dengan teman saya Rasya yang paling ganteng, dan guru dengan murid, dosen dan mahasiswa, itu komunikasi interpersonal dalam arti sempit. Lalu komunikasi interpersonal sebagai sistem. Mungkin sebagian teman-teman ada yang heran atau ada yang belum tahu kenapa sih komunikasi itu sebagai sistem, apa hubungannya. Jadi secara definisi sistem ialah sesuatu mempunyai elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan yang sama. Itu namanya sistem. Mungkin kita bisa mendengar lebih maksudnya kita familiar dengan kata sistem. Nah, itu artinya sistem, teman-teman. Jadi menurut Togashi Simatupang menyebutkan ada 4 unsur utama yang terdapat dalam sistem. Yang pertama elemen-elemen atau bagian-bagian. Yang kedua adanya interaksi atau hubungan antara bagian atau elemen tersebut. Dan yang ketiga itu mempunyai tujuan yang sama. Yang keempat berada dalam satu lingkungan. Itulah komunikasi sebagai sistem, komunikasi interpersonal sebagai sistem. Lalu ada 3 komponen sistem, yaitu input, proses, dan output. Ada teman-teman persepsi. Persepsi itu apa sih? Persepsi adalah pemberian makna terhadap stimuli-stimuli yang ditangkap oleh panca indera kita. Itu namanya persepsi. Teman-teman pasti sudah menguasai lah, ini lebih dari saya. Nah, kata Deddy Mulyana, manusia itu memiliki 5 panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Nah, menurut Deddy Mulyana, bahwa ada 3 proses dalam persepsi, yaitu sensasi, atensi, dan interpretasi. Sensasi adalah ketika kita menangkap stimuli tersebut, mengalami sensasi. Yang kedua ada atensi. Atensi adalah proses pemfokusan. Jadi kita menyaring informasi-informasi yang kita dapat, itu namanya atensi. Lalu interpretasi, kita memberikan penafsiran terhadap informasi tersebut. Lalu ada namanya 2 jenis filter, teman-teman. Ada 2 jenis filter yang dilalui masukan atau sensasi. Jadi manusia itu mempunyai 2 jenis filter. Yang pertama filter fisiologis, yang kedua filter psikologis. Fisiologis adalah filter di mana perhatian kita hanya tertuju kepada hal-hal yang menarik indera kita dalam penangkapan objek secara fisik. Kayak contoh, saya sangat suka musik, buku, dan film. Jadi ketika ada informasi mengenai tersebut, saya itu lebih fokus, lebih nangkep dibanding informasi-informasi yang tidak saya sukai. Lalu yang kedua psikologis.
Nah, psikologis ini akan membatasi perhatian kita terhadap stimuli yang berkaitan dengan pertimbangan psikologi kita. Misalnya, kita lebih memperhatikan orang-orang yang senasib dengan kita gitu. Kayak contoh, saya putus cinta, kalau saya di ghosting, ya. Lalu saya akan lebih memperhatikan orang-orang yang mengalami senasib dengan saya. Menurut buku Psikologi Umum tahun 2014, yaitu Roni Sumarto menjelaskan bahwa persepsi adalah memahami atau memberi makna pada pengetahuan pada suatu stimulus. Persepsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu perceptio yang memiliki makna mengambil atau menerima. Kenapa persepsi itu sebagai inti komunikasi? Karena dalam komunikasi itu sangat bergantung bagaimana dengan persepsi. Misal persepsi itu tidak sesuai dengan apa yang ingin pengirim maksud, itu biasanya terjadi akan ada salah pahaman atau terjadi miskomunikasi. Persepsi itu sangat dipengaruhi oleh panca indera, yaitu indera penglihatan, dengar, rasa, meraba. Persepsi itu bagaimana kita membentuk suatu komunikasi. Misal persepsi kita positif terhadap seseorang, biasanya kita cenderung akan lebih nyaman, lebih terbuka dalam hal tersebut. Tapi sebaliknya, jika persepsi itu negatif terhadap seseorang, kita cenderung akan menjauhkan diri atau bahkan menutup diri dalam hal tersebut, seperti itu. Yang pertama adalah teori spiral kesunyian. Teori ini diperkenalkan oleh Elizabeth Noel dan Newman, seorang guru besar yang komunikasi Institute for Publicistik Jerman. Teori spiral ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya pendapat umum maupun pendapat pribadi setelah dalam diri seorang beroleh terpaan informasi dari komunikasi massa interpersonal dan persepsi individu. Teori spiral kesunyian ini adalah bagaimana jika kita berpendapat dan pendapat kita itu merasa berbeda dengan orang lain, itu cenderung lebih menahan diri atau berdiam diri. Contohnya misal setelah UAS kita akan pergi berjalan-jalan ke pantai. Nah, semua orang itu sepakat dengan kesempatan tersebut, tapi ada satu orang yang tidak sepakat dengan acara tersebut ya. Jadi walaupun dia tidak setuju, dia merasa itu dia berbeda dengan yang lain, jadi dia lebih memilih untuk diam seperti itu. Kemudian ada teori konvergensi. Teori konvergensi itu mengasumsikan bahwa komunikasi sebagai proses penciptaan dan bagian bersama untuk tujuan saling pengertian bersama antara pelakunya. Jadi teori konvergensi itu misalkan dalam suatu kelompok itu kan ada berbeda-beda persepsi atau sudut pandang ya. Kemudian karena perbedaan sudut pandang itu, nah kita mencari jalan tengah untuk kesepakatan bersama. Ya itu namanya teori konvergensi. Selanjutnya lanjut, ada konsep diri dan berbagai teori hubungan antar manusia. Menurut Jalaluddin Rahmat, mendefinisikan konsep diri sebagai gambaran dan penilaian diri kita, pandangan dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Nah, yang pertama itu ada teori melihat diri di depan cermin atau looking glass self theory. Teori ini seperti kita melihat diri kita di dalam cermin gitu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu kepada orang, kita bercermin dulu pada diri kita sendiri. Misal kalau kita melakukan itu kepada orang itu, kita merasa sakit nggak sih? Gitu ya itu. Kalau kita merasa kayak gitu, kita jangan lakuin ke orang lain seperti itu. Oke, next akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bayu. Di sini saya akan menjelaskan teori kedua, yaitu teori Denari Window atau Self Inclusion Theory. Sebenarnya seorang berinteraksi dalam hubungan, mereka akan terlibat pada tingkatan tertentu, pada pengungkapan pada satu sama lain, dan mereka juga akan memberikan sejumlah umpan balik kepada satu sama lain. Contoh, bayangin kamu mempunyai sebuah akun media sosial dan kamu ingin memposting konten yang akan dilihat semua orang. Nah, itu tuh adalah open area atau area terbuka. Selanjutnya di sini ada kedua, yaitu area yang kamu post training atau hanya orang tertentu yang bisa dilihat. Nah, itu namanya hidden area. Yang ketiga di sini ada kebiasaan kamu yang mungkin akan dikomentari oleh orang lain, bahkan kamu sendiri itu tidak tahu. Nah, itu namanya adalah blind area atau titik buta. Yang terakhir di sini ada sisi di mana yang bahkan kamu sendiri belum pernah eksplor sama sekali. Nah, itu namanya adalah unknown area atau area yang tidak diketahui. Nah, semakin terbuka kamu dalam berkomunikasi, semakin besar juga areanya.
Selanjutnya ada teori atribusi. Teori ini digunakan oleh Hegel pada tahun 1958 lewat bukunya Psikologi Interpersonal Relation. Hegel mengatakan jika Anda melihat perilaku orang lain, maka Anda juga harus melihat sebab dari tindakan perilaku seseorang. Contohnya adalah kayak kita ini bakal menebak seseorang dari raut muka, sifat yang kayak mungkin kayak kemarin kok dia lagi ngomong santai-santai kayak bercurang, tapi tiba-tiba dia itu tetap gimana ya? Dia itu sekarangnya jadi mood marah gitu. Terus kita ini bertanya-tanya, dia itu kenapa sih? Mungkin dia itu marah sama kita atau dia lagi ada masalah. Nah itu adalah atribusi. Otak kita langsung secara otomatis merefleksikan atau menebak isi pikiran orang lain. Next. Lalu ada teori penetrasi sosial. Alma dan Taylor mengembangkan teori ini pada tahun 1975. Inti teori dalam hubungan interpersonal selalu menjadi penyusupan sosial. Bayangin, hubungan itu seperti bawang. Awalnya kamu cuma tahu lapisan kulitnya seperti lapisan luarnya saja, tapi seperti nama dan tampilan seseorang. Tapi lama-kelamaan semakin dekat kamu dan kamu mulai mengupas lapisan kulitnya, seperti mulai dari cerita hidupnya, kata-katanya, bahkan mimpinya. Nah, semakin dekat kamu, semakin banyak lapisan yang terbuka. Jadi malah sebaliknya juga. Nah, itulah pokoknya. Lanjut, yang menang proses. Dalam proses dikembangkan oleh Dusen and Sen tahun 1983. Teori ini berusaha untuk melengkapi teori inclusion, atribusi, dan penetrasi sosial. Kalau penetrasi sosial tadi menekankan seberapa dalam, nah teori ini fokus ke sebuah perjalanannya. Bayangin kita menaiki kereta ya. Nah, yang dibikin itu bukan cuma tentang stasiun awal dan akhirnya, tapi sebuah proses dalam perjalanannya. Nah, begitu juga hubungan, ada konflik, ada perbaikan, ada solusi. Nah, semua itu bagian penting dari proses yang nggak bisa dilewati sama sekali. Selanjutnya ada teori perspektif pertukaran dikembangkan oleh Gilbert dan Gile. Ini teori ini mengatakan bahwa hubungan interpersonal bisa diteruskan dan dihentikan. Ini teori ini adalah hubungan bisa dilanjutkan kalau manfaatnya lebih besar, lebih besar daripada kerugiannya, dan berhenti kalau sebaliknya. Ayat persahabatan, selama kamu merasa terus didukung dan dihargai, kamu akan terus melanjutkan hubungan itu. Oke, next. Nah, sekarang kita bagi kesimpulan. Dari pembahasan tadi mengenai sistem komunikasi interpersonal, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah salah satu makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Dalam kesehariannya, manusia pasti pernah melakukan aktivitas komunikasi, maupun entah itu komunikasi massa maupun interpersonal. Dalam sistem komunikasi ini ada hal yang paling penting yang biasanya tidak diperhatikan oleh banyak orang, yaitu persepsi. Persepsi adalah suatu hal yang paling penting dan menentukan berhasil terjadinya sebuah komunikasi. Baik, terima kasih. Mungkin sekarang kita buka untuk sesi pertanyaan. Ya, perkenalkan nama saya Renan Stadu Guna dengan NIM 250210003. Bertanya tentang lebih ke hubungan antara manusia sih. Kan kita sering terjadi oleh kita sendiri gitu loh. Ketika kita bertemu dengan orang baru, terus kemudian kan di situ kita berpersepsi bahwa orang ini seperti apa, sifatnya seperti apa gitu. Menurut kalian, teori mana sih yang cocok digunakan ketika sedang berkenalan dengan orang yang baru kita kenal, baru kita temui, baru kita jumpai gitu? Tadi kan ada beberapa teori jelasin itu. Mungkin yang cocok untuk berkenalan dengan orang lain. Di sini tadi yang saya jelaskan tadi ada teori penetrasi sosial, yaitu dengan membuka lapisan bawah tadi. Ilustrasinya ya, semakin kamu mengenal, semakin lapisan dalam kamu akan tahu seperti kayak ceritanya atau mimpinya, bahkan takutannya itu pasti bakal tahu. Mungkin itu apa sih? Tapi kan itu kan berarti kan membutuhkan proses ya. Kalau misalkan teori yang apa ya, yang kira-kira instan untuk awal nih, untuk kita kenal dulu nih. Kalau itu kan teori penetrasi sosial butuh proses untuk kenal dulu panjang gitu. Supaya persepsi kita nggak salah nih, teori mana yang kira-kira untuk awalan dulu nih.
Kalau iya mas benar. Bisa kayaknya nggak ada ya. Tapi kalau mas Dana kan bertanya tentang teori ya. Kalau teori mungkin nggak ada atau sepeda pengetahuan kami jadi kami belum nemu. Tapi kalau secara instan mungkin kita bisa melihat dari penampilannya atau hal-hal basic. Kayak hal-hal basic kan penampilan, terus apa lagi ya? Kayak ya terus cara pikir dan persepsi kita itu ditentukan dengan penampilan, cara pikir seseorang atau komunikasi seseorang. Jadi mungkin Itu pasti present dulu gitu. iya. Jadi nilai yang diberikan. Iya. Oke, Ya mas. Oh jawab ya. Iya apa di YouTube? Perkenalkan, nama saya Zakia Mecaluna dengan NIM 250211084. Aku mau nanya Malik, kalau misalnya kita tuh menaruh harapan ke orang. Nah, menaruh harapan ke orang dengan harapan kayak ini orang tuh bakal ngasih feedback ke kita. Tapi pada akhirnya tuh dia nggak ngasih feedback yang kita mau gitu loh. Nah, apakah kalau misalnya kita kan itu jatuhnya kayak mungkin karena kita udah berekspektasi tinggi kan. Nah, terus kita sakit hati dong, ya kan? Itu tuh cara biar kita enggak ada di posisi itu lagi tuh gimana sih? Ngerti nggak pertanyaan? Jadi itu menaruh harapan ke orang dengan harapan Dapatkan feedback. mendapatkan feedback. Betul. Bagaimana cara kita tidak menaruh harapan lain? Lalu kita merasa sakit hati karena tidak sesuai ekspektasi. Bagaimana biar nggak Biar di nggak, posisi itu lagi? iya betul. Biar sadar gitu, orangnya sadar. Mungkin pertanyaan bisa disambungkan dengan komunikasi ya. Iya. Dari komunikasi itu. Gimana ya caranya? Kalau situ mah enggak. Lebih pertanyaan psikologis. Benar nggak? Iya. Iya sih. Kalau saya menilai pertanyaan jadi itu pertanyaan psikologi. Ya gimana ya? Mungkin itu sih dari sebenarnya penting itu bisa menentukan jalan kita kepada bisa menentukan hubungan kita dengan seseorang selanjutnya ketika kayak contoh kita mendapatkan persepsi yang buruk dengan seseorang. Jadi kita mendapatkan persepsi yang buruk dengan seseorang. Contoh nih, ini kasusnya dalam apa ya? Pertemanan deh. Wah, ini orang ada konsekuensinya dikit, atau dia orang tuh kita mendapatkan persepsi yang buruk entah itu dari penampilannya, pola pikir atau ucapannya gitu. Nah, dari hal itu tuh bisa menentukan hubungan kita dengan dia tuh kedepannya gitu. Biar Berarti kita emang udah kelihatan dari awalnya kan? Iya. Kayak balik lagi tadi pertanyaan yang benar itu. kita bisa lihat. Kita bisa melihat dari awal kan Iya. bisa menilai kan? Gitu kan? Bisa menilai. Ini Mas Dana, Mas Rifki, Mas Rasya mau menyampaikan. Gimana Rasya? Tadi kata Malik kan pada kamu kan jadi bisa lihat dari awal ya. Terlalu dulu sih. Karena apa ya? Apa sih? Ada yang namanya gilo effect. Gilo effect. Coba jelasin sih Jadi kita teman-teman izinnya. Jadi bagus banget Mas Rasya. Katanya itu relevan dengan halo effect. Jadi halo effect itu kita menentukan persepsi pertama kali kita bertemu dengan seseorang. Apakah itu salah? Enggak juga. Tapi apakah itu benar? Enggak juga. Karena ada pengakalnya tadi teori penetrasi sosial bahwa kita tuh nggak boleh loh menilai seseorang hanya dari luarnya saja gitu. Jadi antara halo effect dan penetrasi sosial itu sebenarnya saling berkaitan dan kita mencoba mengaturnya aja gitu loh. Kita tetap waspada dengan seseorang dengan menggunakan teori halo effect tadi, tapi kita juga harus memakai teori penetrasi sosial. Kita coba deh kulik dulu nih orang tuh, diulik gitu. Iya. Kayak diajak ngobrol apa. Balik lagi sama pertanyaan saya tadi ya. Maksud aku gini, kayak aku tuh berekspektasi ke orang ini ngasih feedback yang
yang aku mau gitu. Karena kan itu kan kenapa aku bilangnya aku mengharapkan feedback, karena kan itu berjalan seiring waktu kan. Tapi pada kenyataannya dia tuh gak ngasih feedback apa yang aku mau. Otomatis kalau misalnya berjalan seiring waktu, lambat laun kan kita tahu nih, oh sepertinya begini, sepertinya begini gitu loh. Nah terus juga waktu kita dapat masukan nih dari teman-teman kita kayak, tuh kan dia orangnya kayak gini, dia kayak gini gitu. Jadi otomatis kita akan tahu kan sepertinya, oh iya ya, jadi kayak gini. Tapi tuh kita tetap menutup mata gitu, dan tetap berbuat baik dan tetap mengharapkan feedback yang baik gitu. Ya. Nah saya melihat ini kasusnya tentang percintaannya. Betul ya. Silakan dibicarakan. Saya mungkin bisa jawab lebih gini aja sih. Emang orang cinta tuh buta dan tuli. Buta dan tuli. Tapi gini aja sih. Apa tadi? Iya. Apa tadi? Kan saya mau presentasi ke pertanyaan saya. Jangan larut-larut aja sih. Dan kayaknya kalau kita nggak pernah cinta-cinta. Jadi kita Berpendapat nggak? Kalau memang kejadiannya kayak gitu, menurut saya itu orang tersebut nggak akan pernah nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah udah sampai dia merasa capek, terus sudah muak dan mengalami sendiri. Jadi kita sebagai temannya hanya bisa mendukung dia, mendengarkan ceritanya, tetapi untuk menyuruh dia selesai itu urusan dia. Dia mau sejauh mana sih selesainya, capeknya mau sejauh mana gitu. Kalau misalkan dipaksakan itu nggak bisa, percuma, tambeng banget gitu. Tambeng banget ya. Mungkin itu aja sih. dan dalam psikolog tuh emang ada teorinya dan orang dalam jatuh cinta itu pasti bodoh. Karena ada dopamin yang masuk. Kita merasa senang terus ketika melihat dia atau bercumburai bercumburai itu emang jorok. Bercumburai kan bisa pegangan atau apa kan. Bisa apa kan. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Gunardi dengan NIK 25021138. Pertanyaan saya itu adalah saat kita pertama kali lihat seseorang kan pasti kita melihat seseorang itu ya persepsi ya. Nah, bagaimana cara kita agar dapat menentukan bahwa persepsi kita itu benar atau salahnya? Monggo para pakar. Apakah persepsi itu benar atau salah ya? Ya. Ini sebenarnya persepsi itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Jadi persepsi kan kayak pendapat diri kita masing-masing terhadap lawan bicara kita. Jadi misalkan kita masih tidak nyaman dengan orang tersebut, kita kan bisa saja langsung mempersepsikan bahwa kita nih nggak suka dengan orang ini kayak gitu kan. Kalau selama orangnya merasa nyaman buat kita, otomatis persepsi kita kan dalam tersebut kayak ya udah gitu, positif, nyaman gitu, enak dengan orang tersebut. Itu sebenarnya ya itu bukan ada persepsi salah atau benarnya sih. Bahwa cara menentukan persepsi kita benar atau salah kan kita harus mendalami. Iya, pertama-tama kayak proses kuning. Iya, kenal dulu, bisa kita mulai ini dan orang tersebut, kita semakin dalam perkenalannya, ngobrolnya semakin dalam mungkin, dan kita saling melibatkan perasaan di situ kan. Nah kalau kita cuma kayak baru kenal awal-awal itu kan kayak kita cuma sekedar tahu informasi dasar lagi sedikit bawang seperti itu. Semangat. Sepakat sependapat. Pakai. Oh iya teman-teman saya izin kenalannya. Tadi kan saya bilang bahwa halo effect itu tidak salah dan tidak benar. Izin ralat bahwa halo effect itu salah. Dalam artian kita menilai orang dari awalnya doang itu salah. Maaf ya. Kita harus menilai salah. Tepuk tangan buat kita semua teman-teman ya. Mungkin teman-teman Udah cukup, nanti dilanjut habis ini presentasi. ya betul. Baik teman-teman, mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan dan terima kasih atas diskusi obrolan ceritanya. Terima
Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengar, melihat, Terima kasih dan atas hadir di perhatian. kelas. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.